Oke. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Waalaikumsalam akan warahmatullahi wabarakatuh. mempresentasikan portofolio UAS Teknik Konstruksi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zilzal Anta Mustafa dan teman saya. Saya Lintang Aprilia. Saya Sela Permatasari. Saya Siva Srideani. Oke, untuk selanjutnya langsung saja untuk presentasi yang pertama yaitu kamar utama. Silahkan Siva. Ya, baik, di sini saya akan mempresentasikan bagian ruang kamar utama yang terletak di lantai 2. Pada bagian ceiling, di sini saya menggunakan material gypsum board, terus tipenya down ceiling dan memakai finishing cat propan eco gypsum board. Lalu untuk konstruksi plafonnya, bisa dilihat di sini kenapa saya menggunakan material, karena pemilihan dikarenakan di samping beberapa kekurangan material ini, gypsum board juga memiliki banyak kelebihan, juga menunjang konsep minimalis yang kami terapkan pada hunian tersebut. Di sini ada profil gypsum di sini ada profil gypsum ukuran 10 cm, terus wire sling sebagai penggantung, strip LED yang saya pasang sebagai aksen lighting dan menambah estetika juga. Terus ada gypsum board dengan ketebalan 9 mm yang di finishing oleh cat putih tadi. Terus ada downlight LED sebagai penerang utama. Hollow ukuran yang memperjelas pada bagian down ceilingnya, antara down sama up ceilingnya ini berjarak 20 cm. Lalu di sampingnya ada gambar perspektif untuk memperjelas tampilan dari down ceiling tersebut. Lalu pada detail kedua, digeser lagi, Zal. Nah, di sini ada detail kedua, juga sama, menggunakan hollow 44, terus strip LED, profil gypsum, hollow 2x4, terus wire sling sama buat pengaitnya, gambar detail dari plafon kamar utama. Terus slide selanjutnya. Di sini terdapat material dan komponen yang dibutuhkan dalam instalasi plafon gypsum board. Di sini ada downlight LED dengan ukuran watt 7 watt, terus U-clamp, profil gypsum, ada wire sling, gypsum board yang ukuran 9 mm, hollow 2x4 dan 4x4, L-profile yang terbuat dari bahan aluminium, terus strip LED dengan warna warm white,
Terus ada cat khusus juga yang berwarna putih. Slide selanjutnya. Di sini ada kelebihan dan kekurangan material dari gypsum board. Kelebihannya itu harganya relatif murah, materialnya kokoh namun mudah diolah dan dimanipulasi sesuai kebutuhan. Terus produknya juga mudah didapatkan, tampilannya juga lebih minimalis, perawatan yang sangat mudah, lalu proses pemasangannya cepat, anti rayap dan tahan api juga. Namun di balik kelebihannya pasti ada kekurangannya, yaitu tidak tahan air, tampilan mudah kusam, namun hal ini bisa diatasi dengan ngecat ulang secara berkala. Terus juga sensitif terhadap benturan. Kalau misalkan terjadi benturan, material juga bisa patah. Lalu di sini ada bagian lantai dari ruang kamar utama memakai material kayu parket. Di sini stylenya itu tampilannya seperti kayu oak, terus finishingnya memakai wood eco wood stain warna yellow pine. Pada lantai kamar tidur utama yang terletak di lantai 2 ini menggunakan lantai jenis parket. Pemilihan material parket ini dikarenakan mendukung konsep yang kami terapkan pada hunian dan sistem pemasangannya yang mudah, serta juga memberikan kesan natural pada ruangan. Selanjutnya ada detail lantai kamar utama, yaitu lantai parket. Di sini ada lapisan dak karena terletak di lantai kedua, lalu ada plesteran, acian, polifoam, dan lem perekat untuk lantai. Terus ada parket dengan ukuran 10 kali 120 cm dan dilapisi oleh finishing wood eco wood stain warna yellow pine. Selanjutnya material dan komponen yang digunakan untuk pemasangan ini seperti disebutkan sebelumnya, itu lem perekat khusus parket, terus pelapis varian yellow pine, polyfoam, dan kepingan parket kayu jati. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari lantai parket sendiri. Kelebihannya itu dapat menstabilkan suhu ruangan karena lantai kayu parket dapat menyimpan energi panas di siang hari untuk kemudian dikeluarkan di malam hari ketika udara mulai dingin. Lalu lantai kayu parket juga aman untuk lansia dan balita atau bisa disebut non-alergen, tidak menimbulkan alergi. Lalu cocok juga untuk semua tipe rumah karena tampilannya yang natural. Terus pemasangan parket kayu olahan biasanya lebih mudah juga dari parket kayu solid. Terus banyak variasinya dan mudah dibersihkan. Lalu kekurangannya sendiri itu mudah lapuk jika dibandingkan dengan lantai keramik. Terus harganya juga relatif mahal. Pemasangan parket kayu solid biasanya lebih sulit. Terus menimbulkan bunyi ketika diinjak. Lalu pada dinding kamar utama, di sini menggunakan material GRC sebagai panel, terus tipenya itu dinding akustik dan di finishing cat. Pada kamar tidur utama ini, kenapa menggunakan dinding akustik dengan panel GRC? Karena untuk mengurangi kebisingan disebabkan dari jalan raya, karena rumah ini juga terletak di pinggir jalan raya. Terus pemilihan material GRC sendiri dikarenakan harganya yang relatif murah dan pemasangannya yang mudah. Di sini ada detail konstruksinya. Material yang digunakan itu memakai hollow stud, terus accurate fiber 300, terus hollow 4x4, pakai mat resin juga. GRC-nya ukuran 8 mm, terus air gap sebagai jarak itu dengan jarak 10 cm. Lalu selanjutnya seperti yang disebutkan tadi, penambahan
finishingnya menggunakan cat tembok warna putih. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan material GRC. Kelebihannya sendiri yaitu bahannya ringan dan kuat sehingga tidak membebani struktural. Tahan terhadap cuaca, kelembapan, dan panas. Tidak mudah terbakar api sehingga aman. Material ini juga tahan lama, tidak mengalami pembusukan. Dan pemasangan yang cepat sehingga lebih efisien dari segi waktu. Lalu permukaannya juga halus sehingga mudah di finishing. Terus perawatannya juga mudah. Tapi ada kekurangan dari material GRC sendiri yaitu bentuk GRC tidak bisa di custom. Selanjutnya bukaan yang digunakan pada kamar utama itu menggunakan jendela jenis hopper, yaitu engsel berada di bawah dan bukaan ada di atas. Material yang digunakan adalah baja ringan. Jenis bukaan jendela yang diterapkan ini memiliki beberapa kelebihan di samping menjaga keamanan pengguna ruang yang berada di lantai kedua. Jendela dengan bukaan di bagian atas juga akan mengoptimalkan udara yang masuk tanpa harus membuka jendela yang sangat lebar seperti jendela saya pada umumnya. Lalu kelebihan dan kekurangan kusen baja ringan sendiri yaitu kualitasnya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari aluminium. Terus bobotnya juga ringan, ramah lingkungan, aman, awet, anti air, dan anti rayap. Kekurangannya yaitu harganya memang lebih mahal dari aluminium. Lalu di sini ada salah satu furnitur yang saya ambil dari kamar pertama, yaitu meja TV multifungsi. Pada material yang digunakan yaitu kayu mahoni, terus di finishing cat duko putih. Selanjutnya, meja TV multifungsi ini digunakan untuk menonton TV, dan pada meja yang sebelah kanan juga bisa digunakan untuk meja rias atau tempat penyimpanan barang-barang lainnya. Material yang digunakan ini kayu solid karena diharapkan furnitur akan lebih awet dibandingkan jika menggunakan kayu olahan. Lalu di sini ada detail gambar furnitur, yaitu ada tampak sampingnya, terus ada tampak atas. Di sini terbagi dua, yaitu meja TV dan meja multifungsinya di bagian atas. Di sini ada tampak sampingnya, tampak atasnya, terus selanjutnya juga ada potongan furniturnya. Di sini potongan furnitur terlihat di dalamnya ini menggunakan beberapa drawer, terus ada perspektifnya juga untuk memperjelas bagaimana tampilan ketika sudah jadinya. Selanjutnya, beberapa material yang digunakan pembuatan furnitur ini diantaranya yaitu kayu mahoni, terus ada menggunakan sel sendok, menggunakan paku, sekrup, lem kayu, dan cat baku putih. Ya. Ini ada kelebihan dan kekurangan dari material kayu, yaitu kelebihannya material ini mudah diperoleh. Di Indonesia banyak sekali kayu-kayu, terus memberikan
kesan natural pada hunian. Pembuatannya juga mudah, dapat dicantik dengan ukiran karena teksturnya yang juga mudah dipahat, terus memiliki tekstur, warna, dan aroma yang menarik yang terkadang juga memberi nilai tersendiri. Namun kekurangannya yaitu harga material kayu cukup mahal, terus membutuhkan perawatan terus-menerus dan agak merepotkan. Dapat menuai dan menyusut, bahkan melenting jika terkena lembab maupun panas. Bisa membusuk juga dalam waktu yang lama, terus tidak tahan rayap. Selanjutnya, berpindah ruang ke kamar mandi yang berada di lantai 2, yang berdekatan dengan kamar utama tadi. Di sini ceilingnya juga menggunakan gypsum board, terus tipenya flat ceiling yang rata, dan di finishing oleh cat propane atau gypsum board. Pemilihan material gypsum board ini dikarenakan di samping beberapa kekurangan material ini, yaitu gypsum board memiliki banyak kelebihan juga dan menunjang konsep minimalis yang kami terapkan pada hunian. Plafon gypsum perawatannya juga sangat mudah dan proses pemasangannya juga cepat. Di sini ada potongannya dengan ukuran kamar mandi dengan ukuran 200 kali 200 atau 2 meter kali 2 meter. Terus di sini juga ada gambar detail plafon kamar mandi yang menempel pada dinding, pada bagian yang menempel di dinding, yaitu menggunakan komponen-komponen seperti L profile, terus hollow 4x4, profil gypsum ukuran 10 cm, wire sling, U-clamp, hollow, gypsum board, dan lain-lain. Nah, seperti selanjutnya. Di sini ada kelebihan dan kekurangan gypsum board sendiri, sudah dijelaskan tadi di awal, yaitu harganya juga relatif murah, materialnya kokoh namun mudah diolah dan dimanipulasi sesuai kebutuhan. Produk mudah didapatkan, tampilan minimalis, serta perawatannya yang mudah. Proses pemasangannya juga cepat, anti rayap, dan tahan terhadap api. Kekurangannya sendiri yaitu tidak tahan air, tampilan mudah kusam, sensitif terhadap benturan. Lalu pada bagian lantainya, kami menggunakan material teraso kasar yang dicor di tempat saat pemasangannya. Dan yang kami pakai itu yang teraso instan, yaitu Terex. Di sini konstruksi lantainya sendiri itu setelah lapisan dak langsung diberi bonding dan dicor oleh teraso. Sebelum dicor, bagian ruangan juga harus diberi sekat dulu untuk pembagi, sebagai pembagi menggunakan selanjutnya. Nah, di sini ada detail lantai kamar mandi di lantai 2 juga gambarnya. Terus di sini komponen yang digunakan yaitu L profile dengan material aluminium, terus juga Teramix instan. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari lantai teraso, yaitu kelebihannya memberikan kesan unik dan estetik, terus halus dan anti gores juga untuk finishing halus, bagian yang halus. Terus untuk teraso kasar juga membuat lantai tidak licin, jadi aman di kamar mandi. Materialnya juga lebih awet dibandingkan dengan lantai keramik, tahan beban berat dan perawatannya juga mudah. Kekurangan dari lantai teraso tersendiri yaitu harganya mahal dan pemasangannya
Meskipun mudah, namun harus menggunakan tenaga ahli. Selanjutnya yaitu konstruksi pada dinding. Di kamar mandi ini dibuat shower box yang terbuat dari kaca aluminium. Penggunaan material ini juga untuk menghindari korosi yang disebabkan oleh lembab dan air. Di sini ada detail partisi kaca aluminium tersebut yang menempel pada dinding batapnya. Ini komponen dan material yang digunakan yaitu silen sebagai perekat kaca, terus kaca bening, dan aluminium yang di custom. Terdapat fisher juga untuk pemasangan skrup ke tembok agar tidak goyang. Terus skrup. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari material aluminium, yaitu kelebihannya daya tahan yang kuat, tahan panas, matahari, dan rayap. Terus tampilannya lebih modern, dapat dengan mudah disesuaikan dengan berbagai jenis gaya desain. Dapat menghasilkan pencahayaan yang baik, terutama jika materialnya tidak dicat, jadi bisa memantulkan cahaya juga. Terus perawatannya yang mudah, tidak mengalami muai atau susut ketika panas dan lembab. Bisa dibilang juga mudah untuk dipotong dan disambung lagi. Terus tahan karat, bobotnya juga ringan. Kekurangannya yaitu harganya terbilang lumayan mahal dibandingkan dengan material lainnya. Cepat menyerap dan cepat pula melepas panas, sehingga untuk wilayah beriklim dingin tidak bisa menyimpan panas lama-lama. Lalu, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan material kaca. Kelebihannya ini menambah kesan luas pada ruangan karena tampilannya yang transparan, terus memaksimal pencahayaan yang masuk. Juga memberikan kesan lebih elegan dan terkesan bersih. Kekurangannya sendiri yaitu mudah menyusut dan memuai. Lalu di sini ada gambar sketsa dari perspektif kamar mandi lantai 2. Untuk selanjutnya yaitu konstruksi bagian kitchen. Jadi untuk kitchen atau dapurnya ini terletak di lantai 1. Untuk ceiling yang kita gunakan di sini kita menggunakan ceiling dengan tipe timber ceiling yang ditambahi dengan kaca. Jadi untuk materialnya itu ada kayu camper, kaca tempered, terus ada hollow, dan juga lem khusus kaca. Untuk finishingnya sendiri kita menggunakan bio varnish water base. Untuk konstruksi timber ceiling sendiri, itu pada konstruksi area kitchen ini, itu menggunakan sistem timber ceiling, di mana pada plafon atau langit-langitnya itu menggunakan kayu sebagai bahan utamanya. Jadi dalam konstruksi itu pertama ada lapisan kaca bagian atas, lalu ada hollow, lalu di bawah sendiri itu ada kayunya. Selain menggunakan kayu, kami juga menggunakan material kaca sebagai material pendukung. Material kaca ini juga sangat berguna. Kenapa? Karena akan melindungi penghuni dari misalkan ketika cuaca hujan. Jadi sebagai penghalang dengan cuaca. Untuk selanjutnya ini detail konstruksinya bisa dilihat untuk bagian-bagiannya, untuk perspektifnya juga seperti itu kurang lebih. Untuk selanjutnya yaitu material dan komponen. Untuk materialnya ada kayu camper, hollow galvanis 75 mili kali 75 mili, ada skrup gypsum 7 cm, terus ada lem kaca, ada juga kaca tempered 10 mili. Kaca tempered ini adalah kaca yang tidak mudah pecah, jadi aman untuk digunakan di luar ruangan. Terus selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, ini menambah nilai estetika pada ceiling. Terus cahaya matahari juga dapat masuk ke dalam area kitchen karena tidak terhalang oleh plafon. Terus awet juga dan kokoh.
Untuk kekurangannya sendiri itu harganya ini relatif lebih mahal daripada plafon gypsum board. Pemasangannya juga cukup sulit dan rumit. Selanjutnya itu flooring. Untuk lantainya kita menggunakan tipe lantai batu alam. Untuk materialnya itu ada stone tile, ada speci, terus cement plaster. Untuk finishingnya kita menggunakan Propan Aqua Stone Care. Jadi khusus untuk lantai batu. Untuk konstruksi lantai batu alam sendiri, tujuannya kenapa digunakan? Karena lantai batu alam adalah lantai yang tipenya itu kokoh jika terkena sinar matahari. Jadi ketika ini kan konsep dapurnya cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruang. Jadi otomatis material yang digunakan itu harus kuat, yaitu lantainya juga kuat. Jadi kenapa kita menggunakan lantai batu alam? Tujuannya agar lantainya ini benar-benar tahan terhadap kondisi cuaca. Selanjutnya untuk detail konstruksinya bisa dilihat untuk perspektifnya juga. Untuk ketinggiannya sendiri ini ketinggiannya 10 cm di atas permukaan tanah atau titik nol. Untuk material dan komponen ada stone tile, ada semen, ada juga finishingnya Propan Aqua Stone. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan lantai batu alam. Kelebihannya itu lebih kuat dibandingkan lantai keramik. Yang kedua, memberikan kesan natural dan elegan pada ruangan. Yang ketiga, jika ada bagian lantai yang rusak, lantai batu alam tidak akan terlihat jelek. Karena juga bentuknya yang sudah kayak tidak beraturan, jadi meskipun ada batu yang rusak itu tidak akan terlalu terlihat. Untuk kekurangannya, warnanya kadang tidak seragam, terus memiliki pori-pori yang besar sehingga harus ditutup oleh semen atau bahan semisalnya. Untuk materialnya cenderung berat, harganya juga lebih mahal. Untuk konstruksi dindingnya, kita menggunakan bagian dapur, kita menggunakan dinding konvensional, yaitu menggunakan bata ringan atau hebel, namun juga divariasi dengan dinding roster beton. Untuk finishingnya kita menggunakan cat tembok. Untuk konstruksi dinding sendiri, pada area dapur ini menggunakan jenis dinding konvensional atau jenis dinding yang biasanya dipakai oleh kebanyakan rumah, yaitu menggunakan dinding bata ringan atau hebel. Sebagai variasi, di sini kami juga menambahkan rooster beton. Fungsi dari rooster beton ini tidak hanya sebagai penambah estetika, namun juga berfungsi sebagai tempat sirkulasi udara. Jadi area dapur nantinya punya sirkulasi udara yang lancar dan juga sejuk. Untuk perspektifnya bisa dilihat seperti ini. Jadi untuk material dari kabinetnya, terus furniturnya ini menggunakan kayu oak. Terus untuk posisi rosternya sendiri itu ada di pojok kanan. Terus di dalamnya nanti juga ada 2 buah tanaman dari dapur ini. Mengingat kondisi dapur ini juga tidak terlalu luas. Untuk kelebihan dan kekurangan dinding roster sendiri, kelebihannya itu dapat berfungsi sebagai ventilasi udara, terus sinar matahari mudah masuk, terus coraknya juga unik dan bermacam-macam, terus dinding roster ini juga mudah dipasang. Untuk kekurangannya, privasi penghuni rumah itu jadi kurang terjaga karena itu kondisinya yang semi agak-agak terbuka, bolong-bolong itu, terus perlu juga memperhatikan arah datangnya sinar matahari jika ingin mendapatkan cahaya matahari itu yang pas sehingga menimbulkan efek bayangan yang indah untuk dilihat. Terus untuk dinding roster ini tidak bisa dijadikan dinding utama, terus berpotensi juga membawa debu dan kotoran. Selanjutnya untuk furniturnya itu kita menggunakan dapur dengan tipe E-shape, yaitu materialnya ada blockboard dan juga kayu solid. Untuk finishingnya HPL dan biovarnish. Selanjutnya ini konstruksinya bisa dilihat tampak depannya. Untuk potongannya, ini ada potongan yang bagian stove atau kompor, ada juga yang bagian sink. Untuk kelebihan dan kekurangan blockboard sendiri, kelebihannya itu memiliki bentuk dan ukuran yang presisi. Terus sisi bagian lebarnya lebih luas daripada kayu alami. Jadi pengerjaan finishing furnitur juga menjadi lebih mudah karena permukaan kayunya juga rata. Untuk kekurangannya sendiri, bentuknya susah dilengkungkan karena keras dan kaku. Daya dukung pada arah melintang serat kayu sangat lemah. Jadi untuk pemotongannya dibiasakan atau dipisahkan itu sesuai dengan arah serat kayu. Selanjutnya bagian kamar mandi yang akan dijelaskan oleh teman saya, silakan.
Ini adalah kamar mandi lantai 1. Next, selanjutnya. Di sini kamar mandi lantai 1 menggunakan material gypsum board, tipenya itu flat ceiling, finishingnya itu cat papan eco gypsum board. Selanjutnya, untuk konstruksi plafonnya sendiri ini, kamar mandi lantai 1 ini menggunakan gypsum board. Jadi penambahan exhaust fan ini dikarenakan ini lebar kamar mandinya terlalu sempit. Dan pemasangan gypsum board ini juga memiliki kelebihan dan yang bisa menunjang suasana yang ada di dalam kamar mandi. Lanjut. Ini adalah detail plafon gypsum board dengan pemasangan exhaust fan-nya. Lanjut. Untuk pemasangan exhaust fan-nya ini tuh kita memakai merek 30 RXN5 KDK. Di sini tuh ada skrup juga, ada gypsum board 9 mili, ada downlight LED 7 watt, hollow 4x4, ada cat putih, gypsum propan, profil gypsum, exhaust fan KDK 30 RXN5. Untuk kelebihan dan kekurangan gypsum board sendiri itu tadi udah dijelasin sama teman-teman, yaitu harganya murah, produk mudah didapatkan, cara pemasangannya itu dan perawatannya itu mudah, plafonnya itu juga anti rayap. Tapi kekurangannya itu di plafon gypsumnya itu tidak anti air, tampilannya mudah kusam, sensitif terhadap benturan, harus dirawat secara berkala. Lanjut. Untuk lantainya sendiri, di kamar mandi ini materialnya adalah pebblestone atau batu koral, tipenya itu sikat, finishingnya coating solvent base. Untuk konstruksi lantainya sendiri ini, di lantai kamar mandi 1 ini memunculkan pebblestone ini agar kesan alam segar dan naturalnya ini dengan keterbatasan lebar kamar mandi itu muncul gitu, sehingga di dalam kamar mandinya itu nggak terasa pengap. Lanjut. Ini adalah detail lantai WC atau kamar mandinya. Untuk materialnya sendiri ini adalah material utamanya itu batu koral atau pebble, terus pelapis anti jamurnya ini coating solvent base dan juga semen. Untuk kelebihan sama kekurangan pebblestone ini, yang pertama itu menghadirkan nuansa natural sehingga membuat nyaman dan rileks saat mandi. Nah, ini tuh pada waktu menginjak batu koralnya ini saat mandi, baik untuk kesehatan. Juga yang ketiga, tersedia dalam berbagai warna dan ukuran, tahan lama dari genangan air, yang kelima itu harganya terjangkau. Dan untuk kelebihannya, yaitu permukaannya yang mudah kotor, serta strukturnya tidak mampu menahan beban yang terlalu berat. Yang kedua, membutuhkan perawatan yang cukup rumit. Yang ketiga, harus dibersihkan secara berkala. Untuk dindingnya sendiri, memakai batu alam tipe Cordoba Bright Finishing Coating Solvent Base. Untuk konstruksi dindingnya, batu alam ini dapat memberikan kesan yang sangat alami dan natural, lantaran materialnya ini memang diambil dari alam sehingga berdampak langsung ke rumah yang mendapatkan sentuhan, sehingga bisa meminimalisir ruangan agar tidak pengap oleh kondisi WC atau kamar mandi yang lebarnya sempit ini. Lanjut. Untuk detailnya seperti ini. Oke, lanjut. Untuk materialnya sendiri, ini ada batu alam, semen, dan juga pelapis anti jamurnya sendiri. Untuk kelebihan dan kekurangan dari batu alam ini, yang pertama kelebihannya ini bisa menghadirkan kesan segar, natural. Yang kedua ini tahan cuaca. Yang ketiga tampilannya ini natural dan alami, pemasangan mudah. Terus untuk kekurangannya, mudah menyerap air, cenderung berat,
memerlukan perawatan yang rutin. Untuk bukaannya sendiri di kamar mandi lantai 1 ini menggunakan bukaan pintu, yaitu materialnya kayu kamper Kalimantan, yang kedua kaca buram 5 mili, tipe pocket door system dan finishing biovarnish wood stain. Untuk dimensi bukaannya ini, kenapa memakai jenis pintu pocket door? Karena pocket door ini tuh bisa menjadi solusi ruangan yang sempit karena pemakaiannya ini tidak menyita ruang dan tampak kekinian. Sebenarnya cara kerja pintu ini mirip dengan pintu geser. Yang membedakannya ini adalah saat digeser ini pintu masuk ke dalam bidang dinding sehingga daun pintu menjadi tidak terlihat. Lanjut. Untuk kelebihan dan kekurangan pocket door ini, pertama untuk kelebihannya yaitu menghemat ruang. Yang kedua, mengubah ruangan sempit menjadi terbuka luas. Yang ketiga, memaksimalkan akses ke beberapa ruangan sekaligus. Yang keempat, efisiensi penggunaan listrik. Yang kelima, bisa diterapkan pada sekat ruang. Kekurangannya ini, pemasangannya butuh banyak peralatan, memberi celah udara untuk masuk ke dalam ruangan. Yang ketiga, butuh tenaga ekstra untuk menggeser bila beban pintunya lebar. Selanjutnya untuk kamar tidur lantai 2, untuk plafonnya sendiri memakai gypsum board, tipenya flat ceiling, finishingnya cat propan eco gypsum board. Untuk konstruksi plafonnya ini, pemilihan material ini dikarenakan ada beberapa material gypsum board ini memiliki kelebihan dan juga menunjang konsep minimalis yang kami terapkan pada hunian. Ini adalah detail plafon gypsum board. Selanjutnya, untuk kelebihan dan kekurangan, harganya itu relatif murah, produk mudah didapatkan juga, anti rayap, dan juga kekurangannya tidak anti air, tampilan mudah kusam, sensitif terhadap benturan, dan juga harus dirawat secara berkala. Untuk materialnya ada holo 4x4, holo 2x4, wear sling, profil gypsum, eco gypsum cat putih, downlight LED 7 watt, gypsum board 9 mili. Untuk lantainya sendiri memakai parket engineered tipe multiplex finishing APL. Untuk konstruksi lantainya sendiri, pada kamar mandi lantai 2, pemasangan ini menggunakan parket engineered atau disebut juga multiplex. Selain pemasangan yang mudah dan bisa dipasang dengan cara ditempel atau plating, pengaplikasian di ruang ini untuk menambah kesan natural yang ditampilkan. Hal ini lebih memberikan nuansa alami dan juga nyaman untuk ditempati. Ini adalah detail lantai tidur, kamar tidur lantai 2. Selanjutnya, untuk materialnya ini ada parket, ada APL atau pelapis finishingnya ini, yang pelapisnya itu bisa mengkilap atau tajam warnanya, natural, terus polyfoam, kedap air, terus ini ada perekatnya, adhesif. Untuk kelebihan dan kekurangan parketnya sendiri, yaitu kelebihannya membuat rumah menjadi hangat, menampilkan lantai yang natural, harga lebih terjangkau dibandingkan parket kayu solid karena ini menggunakan multiplex. Kekurangannya ini bisa perawatannya yang ekstra, lantai parket mudah tergores, pemasangan lantai parket yang sulit. Lanjut. Untuk dindingnya sendiri materialnya adalah thick block, tipe waterproof thick block dan finishingnya melamin. Untuk konstruksi dindingnya, pemasangan dinding kayu pada kamar tidur ini membuat konsep dasar minimalis yang diusung ini semakin terasa. Karena warna cat putih, tembok putih dan warna dinding kayu menyatu dengan kalem. Terus warna kayu juga memberi kesan hangat pada ruangan. Ini adalah detail dinding ruang tidur lantai 2 dan juga perspektifnya.
Nah, untuk pemasangan dan materialnya ini saya rasa tidak terlalu rumit. Hanya ditempelkan menggunakan sekrup ini kelangsungan untuk pengait, terus memakai dinding kayunya itu thick block dan juga melamin sebagai pelapisnya. Lanjut. Untuk kelebihan sama kekurangan thick block ini, satu kelebihannya harga yang lebih terjangkau daripada olahan kayu solid pada umumnya. Terus tampilan luar yang sangat menarik karena menggunakan finish dari kayu jati. Terus kekurangannya sendiri itu rentan rusak terhadap air. Lalu dari segi kekuatan secara umum ini tuh masih kalah dibanding kayu lapis atau polywood. Lanjut. Untuk bukaan jendela dari kamar tidur lantai 2 ini menggunakan material kayu kamper Kalimantan, tipenya casement windows atau bukaan keluar, terus finishingnya ini memakai lekor akrilik bening cat putih. Lanjut. Untuk furnitur sendiri ini memakai material particle board, tipenya ini nakas kamar tidur, finishingnya tuh lekor akrilik bening cat putih. Ini adalah detail jendelanya. Kenapa memakai casement windows? Karena sistem casement windows ini tuh sekilas mirip dengan bukaan swing, namun sistem bukaan casement ini tuh memiliki keunggulan yang tersendiri, yaitu tidak mudah tertiup angin sehingga akan tetap kokoh walaupun ada angin kencang. Jadi engsel yang digunakan oleh sistem bukaan casement ini berada dalam posisi tersembunyi, sehingga akan sulit untuk dibongkar oleh pencuri. Jendela ini dapat dibuka penuh sehingga memberikan ventilasi udara yang optimal. Next. Ini adalah detail furnitur nakasnya. Untuk kelebihan sama kekurangan particle board ini dari nakasnya sendiri itu, yang pertama, kelebihannya itu jenis kayu yang hemat kantong, sehingga dengan menggunakan kayu ini jenis furnitur akan lebih mudah menjadi lebih murah. Yang kedua, mudah dibentuk, mudah dalam pengerjaan, dan mencapai berbagai bentuk furnitur yang presisi. Yang ketiga juga mudah untuk di finishing. Kekurangannya yaitu hindari tempat yang lembab ketika ingin meletakkan jenis kayu ini, karena particle board ini merupakan jenis kayu yang tidak tahan terhadap air. Jadi jika dibiarkan di tempat yang lembab, maka jenis kayu ini akan mudah rapuh dan rusak. Yang kedua, dilihat dari umur pemakaiannya juga sangat kurang tahan lama apabila ditempatkan di lingkungan yang lembab. Lanjut. Ini adalah perspektif ruang tidur lantai 2-nya. Jadi itu di situ terlihat dinding kayunya tadi. Terus ini pemakaiannya itu cat putih juga. Ada nuansa lantainya parket juga. Jadi menambah kesan natural, kalem juga.
segar juga. Untuk selanjutnya, presentasi ruang akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu bagian teras. Next. Di bagian teras ini menggunakan tipe flat ceiling dengan material gypsum board dan finishing cat propan eco. Next. Ini merupakan potongan dari teras depan tadi menggunakan tipe flat ceiling karena akan menambah kesan minimalis pada bangunan luarnya. Material dan komponen yang dibutuhkan yaitu wire sling, gypsum board 9 mili, downlight LED 7 watt 2 buah, wall angel, hollow 4x4 sebagai rangka utama, dan hollow 2x4 sebagai rangka pendukung. Ada Dynabolt M8, cat putih, gypsum, propan eco sebagai finishingnya. Kekurangan dan kelebihan gypsum board yaitu kekurangannya yang pertama tidak anti air, warna mudah kusam, sensitif terhadap benturan, dan harus dirawat secara berkala. Sedangkan kelebihannya, harga terjangkau, mudah didapatkan, dan cara perawatannya mudah, anti rayap, serta modelnya yang variatif. Next. Selanjutnya, lantai untuk bagian teras, yaitu yang pertama menggunakan material ubin dengan tipe Hercules dan menggunakan siraman air aci agar permukaannya lebih halus. Ini merupakan gambar perspektifnya. Pada bagian teras menggunakan ubin tegel pada bagian lantai dengan tujuan agar tidak cepat terlihat kotor dan menambah estetika pada bangunan luar. Untuk memperhalus permukaan tegel, maka setelah dipasang tegel tersebut disiram menggunakan air campuran aci. Bisa dilihat dari potongannya menggunakan tegel 30x30. Sedangkan material dan komponennya yang pertama yaitu membutuhkan tegel ukuran 30x30, nat putih, dan air aci. Kekurangan dan kelebihannya yaitu yang pertama, kekurangannya jika terkena asam atau cuka maka akan membekas dan nodanya sulit dihilangkan. Sedangkan kelebihannya yaitu murah dan pemasangannya mudah. Di bagian dinding, kita menggunakan batu alam dengan tipe andesit bakar dan finishing propan stone coat SC70SB. Ini merupakan potongan dari dinding batu alam. Pada sisi salah satu dinding menggunakan batu alam yang mana bertujuan untuk memberi kesan alami dan dingin, serta menaikkan sisi estetika pada teras. Selain itu, batu alam juga tidak mudah kotor sehingga meminimalisir biaya perawatan. Ini merupakan perspektif dari dinding batu alam. Material dan komponen yang dibutuhkan yaitu ada batu andesit bakar, ada propan stone coat SC75SB, dan semen mortar. Kekurangan dari batu alam ini yaitu warna tidak seragam, memiliki pori-pori, material cenderung berat dan mahal. Sedangkan kelebihannya yaitu terlihat natural, elegan, dan mewah, ukurannya yang fleksibel, serta dapat digunakan sebagai investasi jangka panjang karena harganya yang mahal. Selanjutnya yaitu ada living room di lantai 1. Ceiling yang digunakan yaitu menggunakan gypsum board tipe flat ceiling with lighting accent dengan finishing cat propan eco gypsum board. Ini merupakan potongan A dari ceiling living room. Dan ini merupakan potongan B dari ceiling living room. Nah, ini adalah detail B dari ceiling living room. Pada ruangan ini menggunakan model flat ceiling yang mana materialnya menggunakan gypsum board. Penggunaan material ini tanpa adanya profil juga menunjang kesan minimalis sehingga ruangan akan terasa lebih luas. Selanjutnya yaitu detail pemasangan strip light atau lighting accent pada ceiling living room. Pemberian accent lighting berupa strip light dan LED wall washer bertujuan untuk meningkatkan mood pengguna ruang yang mana
Warna warm white dipilih untuk memberikan kesan hangat sehingga pengguna akan merasa nyaman saat berada di dalam ruang. Ini merupakan perspektif konstruksi dari flat ceiling. Next, material dan komponen yang dibutuhkan ada wire sling, gypsum board 9 mili, downlight LED 7 watt, wall angel, hollow 4x4 sebagai rangka utama, hollow 2x4 sebagai rangka pendukung, LED strip light, warm white, Dynabolt M8, cat putih, gypsum, propan, eco. Kekurangan dari gypsum board sendiri yaitu tidak anti air, warna mudah kusam, sensitif terhadap benturan, dan harus dirawat secara berkala. Sedangkan kelebihannya, harganya terjangkau, mudah didapatkan, cara perawatannya yang mudah, anti rayap, dan modelnya yang bervariasi. Selanjutnya yaitu flooring menggunakan parquet engineer, tipenya multiplex, dan finishing APL. Ini merupakan potongan lantai dari living room. Penggunaan lantai parket di sini bertujuan untuk memberikan kesan hangat dan natural pada ruangan, serta menambah kesan alami yang ditampilkan sehingga pengguna nyaman saat berada di dalamnya. Ini merupakan potongan atau detail konstruksi dari lantai parket. Material dan komponen yang dibutuhkan yaitu ada aqua parquet leg sebagai finishingnya, parquet engineer, tile adhesive glue down untuk perekatnya, dan polyfoam kedap air. Kekurangan dari bahan ini yaitu membutuhkan perawatan ekstra, mudah tergores, dan pemasangannya yang cenderung sulit. Sedangkan kelebihannya memberikan kesan hangat, harga lebih terjangkau jika dibandingkan dengan kayu solid, dan meningkatkan nilai estetika pada ruang. Selanjutnya di bagian dinding menggunakan material kayu tipe multiplex dengan finishing fabrik. Dapat dilihat detail konstruksinya yaitu penempatan backdrop di belakang TV dijadikan point of interest dalam ruang, yang mana finishing dari backdrop ini sendiri adalah fabrik yang akan menambah kesan mewah dalam ruangan. Selain itu, lapisan karpet juga dapat membantu untuk meredam suara dalam ruang. Ini merupakan gambar perspektif dari backdrop yang ada di belakang TV. Material dan komponen yang dibutuhkan yaitu ada fabriks dengan tekstur, spons, rangka kayu 2x4, karpet, multiplex, dan perekat. Kekurangan dari backdrop fabric yaitu biaya yang cukup mahal dibanding menggunakan HPL, sedangkan kelebihannya banyak pilihan motif dan dapat diganti tanpa renovasi yang berlebih. Selanjutnya yaitu ada bukaan. Di sini menggunakan kayu solid dengan tipenya kayu jati, finishingnya biovarnish. Bisa dilihat detail perspektif dari pintu jendela. Pemilihan kayu pada pintu utama bertujuan untuk memberikan kesan alami pada ruang. Selain itu, penempatan kaca mati di bawah jendela bertujuan untuk memberikan kesan luas pada ruang dan sebagai jalur masuknya cahaya. Bisa dilihat yaitu potongan detail dari pintu jendela yang menggunakan sambungan pen kayu dan lubang. Selanjutnya yaitu bovenlight yang ada di sebelah tangga. Penempatan bovenlight pada area tangga ini bertujuan untuk penghawaan sekaligus untuk pencahayaan alami dalam ruang. Material kayu juga dipilih untuk menambah kesan natural pada ruangan. Bisa dilihat ada detail bovenlight dengan sambungan pen kayu dan lubang. Selanjutnya yaitu ada perspektif jendela. Dapat dilihat gambarnya, jendela besar yang ditempatkan di area tangga pada lantai 2 bertujuan agar memberi kesan luas pada ruangan dan menjadi akses masuknya pencahayaan alami. Dapat dilihat ada detail jendela kaca mati dengan sambungan pen kayu dan lubang. Material komponen yang dibutuhkan yaitu ada kayu jati, engsel, wood stain, kaca 5 mili, handle aluminium, dan hak angin. Kekurangan dan kelebihannya yaitu yang pertama harga cukup mahal dan dapat mengalami muai susut, sedangkan kelebihannya memiliki nilai estetika yang tinggi, memberikan kesan natural,
awet, dan dapat dijadikan investasi jangka panjang. Selanjutnya ada furniture. Sofa menggunakan material polyester, tipe polyester wadding, dan finishingnya katun. Dapat dilihat detail konstruksi sofa. Ini perspektifnya. Pemilihan satu sofa panjang yang ditempatkan pada sentral ruangan bertujuan agar ruangan terkesan lebih luas tanpa adanya penempatan furniture yang berlebih. Polyester dan foam pada sofa ini akan menambah kenyamanan pengguna saat sedang duduk di sini. Selanjutnya yaitu ada detail sofanya, ada tampak atas, belakang, muka, dan tampak samping. Material komponen yang dibutuhkan untuk pembuatan sofa ini yaitu ada rubberwood sebagai kaki sofa, solid wood sebagai rangka utama, serpentine spring, kemudian ada katun sebagai finishingnya, ada foam, non-woven fabric, dan polyester wadding. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, kekurangan sofa katun yaitu mudah rusak jika sering tersiram cairan. Kelebihannya, harga terjangkau, dingin saat disentuh kulit, dan teksturnya yang halus. Selanjutnya, pada area tangga menggunakan material plat besi, tipe plat besi tebal 8 mili dengan finishing Duco Semi Gloss. Dapat dilihat perspektif tangga yaitu pemilihan plat baja untuk anak tangga bertujuan agar memberikan kesan luas. Ketebalan plat yang minim juga akan memberikan kesan minimalis pada ruangan. Sedangkan pemilihan warna putih akan memberikan kesan bersih. Next yaitu ada denah tangga dengan lebar anak tangga 30 sampai 32 cm dan dengan ketinggian anak tangga 20 cm. Ini adalah detail dari anak tangganya dengan menggunakan plat baja ukuran 8 mili dengan dipasang dinabolt M10 pada balok beton berukuran 8 x 8. Sedangkan railingnya menggunakan expanded style dengan rangka flat strip 6 x 38 dan finishing cat Duco Semi Gloss. Untuk material dan komponennya yaitu menggunakan dinabolt M10, plat baja, plat strip 6 x 38, expanded style, cat Duco Semi Gloss, dan mur untuk pemasangan railing tangga. Kekurangan dari tangga besi yaitu ancaman korosi, berisik, dan mahal. Sedangkan kelebihannya memberikan kesan elegan, model yang beragam, kuat dan tahan lama, hemat ruang. Selanjutnya ceiling yaitu ada menggunakan material kayu solid, tipe kayu Kalimantan, dan finishing wood stain. Untuk detailnya dapat dilihat yaitu timber ceiling di atas tangga pada lantai 2 ini bertujuan untuk menambah kesan estetika pada ruang dan menjadi celah pencahayaan alami, serta dijadikan bahan akustik untuk meredam suara. Dapat dilihat ini merupakan potongan dari ceiling di atas tangga yaitu menggunakan tipe timber ceiling. Untuk material dan komponen yang dibutuhkan ada tape profile, L profile, U profile, dan kawat sling. Material utamanya yaitu menggunakan wood strip atau kayu Kalimantan, dinabolt, mur, dan finishing wood stain.
Kekurangan dari timber ceiling yaitu mudah lapuk, mahal, dan pemasangannya yang lama. Sedangkan kelebihannya dapat meredam suhu ruang, nilai estetika yang tinggi, terkesan mewah, dan dapat dijadikan bahan akustik. Selanjutnya sitting room yang ada di lantai 2. Untuk ceilingnya yaitu menggunakan tipe flat ceiling material gypsum board. Next, detailnya dapat dilihat pada ruangan ini menggunakan jenis flat ceiling yang mana materialnya menggunakan gypsum board. Penggunaan ceiling di sini juga tanpa adanya profil yang menunjang kesan minimalis sehingga akan terasa lebih luas ruangannya. Dapat dilihat dari perspektif flat ceiling. Material dan komponen yang dibutuhkan yaitu ada wire sling, gypsum board 9 mili, downlight LED 7 watt, wall angel, hollow 4x4 sebagai rangka utama, hollow 2x4 sebagai rangka pendukung, Dina bolt M8, cat putih gypsum propan eco sebagai finishing. Kekurangan dari gypsum board yaitu tidak anti air, warna mudah kusam, sensitif terhadap benturan, harus dirawat secara berkala, sedangkan kelebihannya harga terjangkau, mudah didapatkan, cara perawatan mudah, anti rayap, dan modelnya yang variatif. Selanjutnya yaitu ada flooring menggunakan material parquet engineer dengan tipe multiplex finishing APL. Dapat dilihat next. Oke, dapat dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Untuk detailnya, penggunaan lantai parket pada ruangan ini bertujuan agar tidak menimbulkan gap pada ruangan yang terhubung oleh tangga, yaitu living room yang menggunakan material sejenis. Selain itu, motif kayu pada parket juga memberikan kesan hangat dan natural pada ruangan. Untuk detail dan perspektifnya bisa dilihat seperti ini. Untuk selanjutnya, yaitu material dan komponen yang kita gunakan itu ada aqua parquet black ya, untuk finishing, terus ada parquet engineered, terus ada power fix untuk lem perakatnya, terus ada polyfoam kedap air. Untuk kekurangan dan kelebihan parquet engineered sendiri, itu kekurangannya 1. Membutuhkan perawatan ekstra, 2. Mudah tergores, 3. Pemasangan yang sulit. Untuk kelebihannya sendiri, itu memberikan kesan hangat, harga relatif terjangkau dibandingkan kayu solid, terus meningkatkan nilai estetika. Untuk wall, untuk dindingnya sendiri, itu menggunakan material kertas atau wallpaper dengan tipe heavy duty paper. Untuk detailnya, wallpaper yang diaplikasikan pada ruangan ini bertujuan untuk menambah kesan estetik pada ruangan. Selain itu, jenis yang digunakan adalah heavy duty paper, yang mana kertas ini memiliki lapisan tebal sehingga tidak mudah rusak. Jadi aman jika tergores. Untuk perspektif dinding wallpapernya seperti ini, jadi ada beberapa bagian, ada wallpaper, terus ada perekatnya, terus ada plaster, dan juga ada dinding. Untuk material dan komponen ada lem perekat, terus ada juga wallpaper itu sendiri. Untuk kekurangan dan kelebihan wallpaper dinding, 1. Kekurangannya itu tidak tahan lama, mahal, menimbulkan bekas jika dilepas, harus rutin dibersihkan. Untuk kelebihannya, 1. Motifnya juga beragam, bisa custom, terus menutupi keretakan pada dinding, pemasangan cepat, rumah terkesan elegan dan mewah. Tuh mungkin di awal kita belum memperlihatkan denahnya, jadi di sini akan saya presentasikan untuk denahnya. Untuk denahnya sendiri, areanya di bagian depan ada taman dan juga carport, terus ada teras. Di samping teras atau di bagian dalam itu ada tangga menuju lantai 2. Terus di bagian sini ada ruang tamu. Terus di paling belakang ada bagian dapur. Terus di samping dapur itu juga ada kamar tidur. Terus ada juga WC yang terletak di bawah tangga. Untuk lantai 2 sendiri, seperti yang dilihat, itu terdapat di bagian bawah atau sisi selatan gambar itu ada kamar tidur utama. Jadi kamar tidur utamanya ini terletak di lantai 2. Terus di sampingnya juga ada kamar mandi. Terus di samping atau di bagian belakang lantai 2 itu ada kamar tidur. Untuk ini ada
void atau bukaan. Nah, nantinya bukaan ini akan di bawahnya itu ada dapur. Jadi terbuka. Oke. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Dari penjelasan yang udah dipaparkan dan banyaknya slide yang udah dijelaskan, mungkin itu bisa menjadi poin tambah bagi kelompok kami. Terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Bu Inung telah melihat presentasi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.